Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Rosana sebagai dosen Estetika Humanisme dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sanudin dari kelas MJ 205. Saya akan mempresentasikan terkait leadership, seni, dan gaya kepemimpinan. Pengertian secara umum Leadership atau kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain atau sebagian pihak untuk mendapatkan atau mencapai sebuah tujuan tertentu baik dalam bentuk kelompok, organisasi, maupun perusahaan. Leadership menurut para ahli, yang pertama, menurut Sullivan dan Dekker, adalah kemampuan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain dalam melaksanakan sesuatu dengan sebaik mungkin untuk dengan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, menurut Kenneth N. Wexley dan Gary Liu, adalah sebuah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain supaya lebih berupaya dalam mengarahkan tenaga di dalam tugasnya. Yang ketiga, menurut Charles F. Roach and Orland Tehling, adalah sebuah proses dalam mempengaruhi berbagai aktivitas dari sebuah kelompok ke arah pencapaian berbagai tugas. Yang keempat, menurut Jacob dan Jacques, adalah sebuah proses dalam memberi arti terhadap usaha kolektif agar adanya kesediaan dalam melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kelima, menurut George R. Terry, adalah sebuah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain untuk diarahkan dalam mewujudkan tujuan dari sebuah organisasi. Yang keenam, menurut Hemphill dan Kuhn, adalah sebuah perilaku dari individu ketika memimpin aktivitas dalam organisasi atau kelompok. Yang ketujuh, menurut M. Stoudil, adalah sebuah proses untuk memberikan pengaruh bagi berbagai kegiatan kelompok yang terorganisasi. Dan yang kedelapan, menurut Stoner, adalah sebuah proses dalam mempengaruhi atau mengarahkan sebuah kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Teori kepemimpinan. Yang pertama, teori Great Man Theory. Sebagai teori orang hebat ini membuat asumsi mengenai sifat kepemimpinan dan bakat kepemimpinan di bawah seseorang sejak orang itu dilahirkan. Teori yang kedua, teori gaya dan perilaku. Teori kepemimpinan berdasarkan gaya dan perilaku ini disebut sebagai kebalikan dari teori orang hebat atau Great Man Theory. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin yang hebat itu dibuat, bukan berasal sejak mereka dilahirkan. Teori yang ketiga, teori disebut sebagai teori sifat kepribadian, bahwa seseorang yang dilahirkan atau dilatih menggunakan sebuah kepribadian tertentu, maka mereka akan menjadi unggul dalam peran kepemimpinannya. Teori yang keempat, dari teori behavioral theories. Teori kepemimpinan behavioral theories ini adalah teori ini menganggap bahwa keberhasilan seorang pemimpin akan ditentukan dari perilakunya. Teori yang kelima adalah contingency theory. Teori ini menganggap bahwa setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada kondisi dan situasi tertentu. Teori yang keenam, teori Servan. Teori ini meyakini bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat bertugas melayani, menjaga, serta memelihara kesejahteraan fisik dan mental para anggota atau pengikutnya. Aspek penting kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki tiga aspek penting. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang pemimpin harus melibatkan orang lain, yaitu kesediaan dari anggota kelompok dalam menerima sebuah arahan dari pemimpin tertentu akan membantu. Yang kedua, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. Artinya kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan para anggota kelompok. Yang ketiga, kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan.
sebagai kemampuan dalam menggunakan berbagai bentuk kekuasaan. Gaya kepemimpinan adalah perilaku karakteristik seseorang pemimpin untuk mengarahkan, memotivasi, membimbing, dan mengelola anggota kelompok di suatu organisasi atau perusahaan. Kita kenal sebagai leadership, bagaimana pemimpin mampu memberikan arahan dan mengajak anggotanya untuk terus berpikir kreatif. Ada 7 gaya kepemimpinan yang bisa dilakukan. Yang pertama, gaya kepemimpinan transformasional. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Yang ketiga, gaya kepemimpinan suportif. Keempat, gaya kepemimpinan transaksional. Kelima, gaya kepemimpinan laissez-faire. Keenam, gaya kepemimpinan karakteristik. Dan yang ketujuh, gaya kepemimpinan autokratis. Ciri-ciri gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan transformasional, yaitu memiliki ciri-ciri: satu, mampu menjelaskan tujuan pada anggotanya. Berikutnya, memimpin tanpa harus berada di tempat. Selanjutnya, mendelegasikan tugas kepada anggota yang dianggap potensial. Dan yang terakhir, memiliki ekspektasi atau harapan tinggi terhadap anggotanya. Gaya kepemimpinan demokratis itu adalah yang kedua, yaitu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengajak anggota untuk mengambil keputusan, mengutamakan diskusi dalam memunculkan ide, menganggap setara para anggota, serta tertarik pada gagasan orisinil anggota. Gaya kepemimpinan yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan suportif, yaitu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan kebutuhan anggota. Yang kedua, terlibat bersama anggota untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, menggunakan pendekatan personal dalam interaksi. Dan yang terakhir, mengamankan hubungan dengan anggota dibandingkan pencapaian target. Keempat, gaya kepemimpinan transaksional, yaitu memiliki ciri-ciri sebagai berikut: menekankan pada aturan atau kontrak kerja, memberikan hadiah atau sanksi ketika kinerja anggota. Berikutnya, tidak terlalu terbuka pada inovasi atau kreativitas dari anggota. Dan yang terakhir, sangat berorientasi pada pencapaian target. Gaya kepemimpinan yang kelima yaitu gaya kepemimpinan laissez-faire, memberikan kebebasan pada anggota, menyerahkan keputusan pada anggota, membutuhkan anggota yang terampil dan aktif, lebih banyak mengambil peran untuk mengawasi kinerja anggota daripada terlibat langsung. Gaya kepemimpinan yang keenam yaitu gaya kepemimpinan karakteristik, yaitu mampu memberikan pengaruh melalui inspirasi, memiliki visi yang kuat dan mampu mengajak anggota untuk mencapainya, menjadi figur penting yang setidaknya berpengaruh negatif bagi organisasi. Yang terakhir, tidak banyak mengambil gagasan dari anggota. Dan yang terakhir, gaya kepemimpinan autokratis, yaitu memiliki ciri-ciri menghendaki kekuasaan penuh dalam memimpin, mengambil keputusan secara mutlak, anggota sebagai pelaksana pemerintah, dan jarang membuka komunikasi kepada anggota. Contoh meningkatkan leadership dalam karir. Yang pertama, kita harus disiplin, yaitu untuk dapat secara konsisten menjalani apa yang telah direncanakan. Yang kedua, berkomunikasi dengan baik untuk menangani konflik yang terjadi, baik pada diri pribadi atau antar tim. Yang ketiga, berpikir kritis dan fleksibel untuk menghadapi masalah dengan cara yang masuk akal, terarah, dan produktif. Yang keempat, jangan takut berinisiatif. Untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab akan membuatmu memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik. Dan yang kelima, bertanggung jawab. Harus selalu bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Keenam, kesadaran situasional, harus menemukan kepekaan terhadap situasi yang terjadi. Tujuh, dapat memotivasi, yaitu harus dapat membangun suasana yang menemukan kembali rasa semangat orang-orang di sekitarmu. Dan yang kedelapan, terus belajar.
Hindari merasa cepat puas dengan apa yang telah capai. Leadership. Mengapa pengembangan kepemimpinan penting untuk kesuksesan perusahaan? Yaitu keberhasilan suatu organisasi bergantung pada orang-orangnya yang paling depan adalah para pemimpinnya. Kepemimpinan yang buruk mempengaruhi segalanya, mulai dari moral tim hingga laba bersih, sehingga sangat penting untuk memprioritaskan pengembangan mereka. Ada 7 masalah kepemimpinan dalam perusahaan. Yang pertama, kegagalan berkomunikasi. Sebagai pemimpin dituntut untuk membangun kepercayaan dengan meyakinkan anggota melalui komunikasi verbal dan tindakan nonverbal agar dapat memperkuat antar anggota timnya. Yang kedua, kurang akuntabilitas. Jika ada pekerjaan besar yang gagal dikerjakan dan beberapa ide tidak berjalan dengan lancar, maka pemimpin kurang memiliki akuntabilitas. Memerlukan sebuah papan pencatatan kinerja yang bisa memonitor hasil kerja yang diinginkan. Yang ketiga, segan untuk melakukan pemecatan. Bahkan pemimpin terbaik masih memiliki ketakutan untuk memecat karyawan atau anggota timnya jika di dalam tim ada ikatan keluarga. Ini adalah kelemahan dari seorang pemimpin yang masih menggunakan pandangan subjektif. Yang keempat, kurangnya pemerataan. Sangat sulit bila seluruh Anda tidak memiliki kesamaan cara pandang. Maka pemimpin harus memastikan seluruh anggota untuk memiliki sebuah arahan untuk melakukan untuk mendukung dalam tercapainya tujuan. Kelima, kurangnya visi dan misi yang jelas. Seorang pemimpin sejati menciptakan visi untuk masa depan perusahaannya yang mampu memberikan semangat untuk karyawan dan membuat mereka bekerja keras dan berbuat baik meski tidak ada yang melihat. Keenam, eksekusi yang tidak berjalan. Pemimpin menganalisis tujuan ini yang menjadi lama diselesaikan. Dan yang terakhir, tidak bisa menyusun budaya perusahaan yang kuat. Budaya perusahaan sebagai fondasi dari sebuah perusahaan. Sebagai seorang pemimpin harus mampu menyusun budaya perusahaan yang kuat. Berikut presentasi yang saya sampaikan ini adalah referensi yang bisa saya tampilkan yang diambil dari pertama dari 4 Buzzwords tahun 2024, Global Leadership Center Mawardi 2021, Novive 2024, Jackson Russell 2018, Richard Catherine 2013, Alexandra 2021, dan Bulman Asia di 2021. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dari saya, Sanudin, kelas MJ 205. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.